Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di pelataran Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Sebetulnya kehadiran saya sepertinya orang baru tapi lama. Saya sudah lama tidak bersama teman-teman uda-uda uni-uni di dalam berjuang untuk merebut kembali eksistensi seniman di dalam kiprahnya berkreativitas di Taman Budaya selayaknya seperti masa-masa dahulu. Bila izinkan saya membacakan orasi budaya yang sebetulnya pada kesempatan ini bukan berarti saya yang terbaik atau yang benar adalah yang saya sampaikan, tetapi saya diberi kesempatan untuk malam ini membaca. Operator. Halo, dah. Jadi saya dipercaya untuk membacakan orasi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati seluruh panitia dan rekan-rekan yang terlibat pada malam hari ini, teristimewa untuk konsorsium perjuangan seniman untuk eksistensi di Taman Budaya pada hari ini. Saya ingin membacakan orasi budaya dengan judul Kematian Seni versus Kompromi dan Adaptasi dalam Dinamika Sosial Masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, kehadiran seni sering tidak sejalan dengan lajunya pola pikir dan kebiasaan gaya hidup dan pola sosial masyarakat yang bertindak sebagai pengguna dari produk kesenian itu sendiri. Banyaknya karya seni baik yang bersifat warisan budaya tradisi, karya seni individu yang bersifat temporer dalam berbagai genre seni senantiasa berbenturan dengan pengguna atau masyarakat pemakainya. Perbedaan ini menjadi suatu gap yang terkadang menimbulkan egosentris masing-masing kedua belah pihak di dalam memandang keinginan dan kepentingannya masing-masing. Realitas seni secara fundamental malah terkadang memiliki gagasan yang melompati zamannya. Terkadang juga tertinggal oleh era yang melingkupinya. Pada kedua hal ini terdapat gap antara stakeholder dengan seniman dan karya seninya. Karena selalu tidak pernah memiliki titik temu, pada gilirannya masyarakat konsumen sebagai pemegang kekuasaan yang bertindak sebagai pemakai tetap saja berada dalam posisi yang menentukan. Alhasil, seni akan selalu berada dalam objek penderita, bukan sebagai subjek. Karena ketermanfaatannya selalu ditentukan oleh penguasa, dalam tanda petik. Hal yang menarik adalah seniman tetap saja memproduksi karyanya, dan seniman tradisi di pedesaan dan di berbagai belahan negeri mencoba memposisikan kembali keseniannya sebagai warisan budaya dengan berbagai upaya seperti enkulturasi, dengan internalisasi budaya pada masyarakatnya. Akan tetapi perlawanan pasti terjadi dengan munculnya dinamika masyarakat di pedesaan dan berbagai negeri, apalagi di perkotaan. Banyaknya anggota masyarakat di berbagai pedesaan
yang telah terkontaminasi dengan pikiran modernitas yang tidak relevan lagi dengan berbagai nilai tradisi milik mereka di pedesaan. Hal ini dampak dari keberadaan mereka di berbagai perkotaan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Intervensi dari teknologi informasi menimbulkan suatu gaya hidup dan polarisasi sosial dari mereka masing-masing. Sementara di perkotaan, seniman individu yang lebih berorientasi pada seni terpakai maupun yang berorientasi pada nilai dan gagasan seni itu sendiri secara filsafati juga telah berupaya memunculkan eksistensinya dengan berbagai pameran, pergelaran, ekspo, dan berbagai publikasi karyanya. Namun tidak sedikit yang gagal di dalam menjaring stakeholder untuk memakai dan memanfaatkannya. Persoalan terletak pada titik temu penguasa dengan seniman dan karyanya. Hal ini sering diakibatkan oleh egosentris masing-masing. Meskipun ego seniman bermuara pada hasil produk dengan nilai karyanya, sementara ego konsumen atau penguasa bermuara pada selera seninya dan gaya hidup serta pola sosialnya yang terkadang menuntut seni dan senimannya tunduk pada keinginannya. Pada gilirannya, masyarakat sebagai pengguna lebih mementingkan seleranya dan sedikit yang mau memahami seniman sebagai bagian dari anggota masyarakat dengan karyanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kematian seni di dalam masyarakat yang selalu berubah. Hadirin yang saya muliakan, dengan ini stakeholder maupun pemerintah sebagai penguasa wilayah teritorial di mana di dalamnya terdapat masyarakat dan salah satu unsurnya adalah seniman dan karyanya, sering tidak seiring sejalan dalam hal menentukan kebijakan dan arah pertumbuhan kesenian. Egoisme sektoral antara keduanya menyebabkan tidak pernah seiring sejalan dalam menentukan visi masa depan dari kesenian di banyak daerah. Realitasnya, konon pada belahan dunia lain, seniman dengan ego karyanya menyentil stakeholder dan penguasa, sementara penguasa dengan egoismenya meneroka lahan kreatif seniman. Artinya, seniman di banyak perkotaan sudah mulai kehilangan yang ruang kreatif, ruang untuk bergerak, bahkan pesatnya pembangunan perkotaan dengan dalih peningkatan devisa daerah, serta-merta merubah tatanan perkotaan dari ruang kreatif untuk seniman menjadi ruang bisnis. Kenyataan ini adalah akibat tidak adanya kompromi yang menguntungkan satu sama lainnya. Ini salah siapa? Sebagai penguasa, mungkin disarankan terlebih dahulu mengulurkan tangan untuk kompromistis dengan seniman dan karyanya, sehingga terjalin pembangunan kemanusiaan seutuhnya dan pembangunan bidang sektor lainnya. Realitas lain adalah seni membunuh seni itu sendiri. Banyak karya seni baru yang muncul sebagai pembawa kehancuran nilai seni dan eksistensi seni itu sendiri. Munculnya karya baru yang bersifat pop dan lebih modern menyebabkan logika dan selera seni masyarakat beralih pada hal-hal yang baru, meskipun ini bersifat temporer. Namun perlu dicatat bahwa seni yang mapan dan telah membudaya dalam masyarakat secara tidak langsung dibunuh oleh seni yang baru. Merujuk pada hal ini, seniman sebagai anggota masyarakat yang berubah dengan segala dinamikanya juga telah menjadi penjajah dan mematikan seni dari seniman lainnya serta seni warisan budaya di pedesaan. Oleh sebab itu, bukan saja masyarakat secara umum yang menjadi penentu kehancuran eksistensi suatu karya seni dan senimannya, tetapi munculnya seniman dengan karya terbaru, dengan pemikiran terbaru, juga telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan seni dan seniman yang telah mapan sebelumnya. Hauser memberikan istilah The End of Art. Istilah ini saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul Pengantar Sosiologi Seni.
di mana di dalam hal ini kemunculan seni yang baru telah menghancurkan seni yang lama. Eksistensi seni yang lama yang telah mapan telah terkikis oleh seni yang baru. Oleh demikian, mesti ada solusi untuk terus bertahan secara sosiologis bagi seni yang mapan dan seni yang akan tumbuh dan seni yang sedang merajut kemesraan dengan stakeholder atau penguasa. Memandang pada realitas dan fenomena di atas, pada kesempatan ini saya menawarkan satu pemikiran sebagai solusi kita berkesenian di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Di dalam masyarakat yang dinamis, yang selalu berubah sesuai eranya, di mana saya melihat perlunya suatu pemikiran kompromistis dan proses adaptasi dengan stakeholder dan semua seniman. Hal ini perlu kita coba agar tidak terjadi kematian seni dan senimannya di dalam meniti karir dan kehidupannya bersama karyanya untuk masa kini dan masa datang. Saya merujuk kepada pepatah Minangkabau, lama de awak, katujuh de urang. Di dalam konsep kompromi, hal ini sangat kita butuhkan. Artinya seorang seniman mestilah menjalin hubungan baik dan bermitra dengan pengguna. Di satu sisi kita perlu menerima pandang orang lain dan terpakainya karya seni itu sendiri. Di satu sisi masyarakat mari kita ajak juga untuk memahami karya kita dan diri kita sebagai seorang seniman. Disinilah letak persoalan kompromistis tadi, artinya lama de awak, katujuh de urang. Merupakan bentuk kompromi yang kita lakukan, di mana antara stakeholder dan penguasa perlu saling memperhatikan terhadap keberadaan seniman di dalam karyanya. Dengan mencoba membuka diri, di sisi lain stakeholder sebagai penguasa terkadang tidak mau memahami hal itu. Maka dalam konteks ini terjadi pelecehan eksistensi dari satu pihak sehingga tidak terjadi kompromi yang saling menguntungkan tersebut. Pemerintah dan stakeholder di suatu sisi sebagai pengguna dan juga suatu sisi sebagai pembina, pengayom, dan pembuka jalan kehidupan bagi seni dan senimannya. Oleh sebab itu perlu juga menganut mazhab kompromi demi stabilitas pembangunan manusia seutuhnya dalam lingkup kekuasaannya. Sasarannya adalah agar seni dan senimannya terus bertahan hidup dalam kawasan teritorial pemerintahan tertentu untuk hari ini dan hari esok. Selain itu, saya merujuk pada filsafat Minangkabau yang lain, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Konsep adaptasi ini penting, sebab jika seseorang seniman dan karyanya dapat beradaptasi dengan lingkungannya, alhasil masyarakat lingkungannya sebagai pengguna akan berupaya untuk menerima seni dan senimannya sebagai bagian daripada dirinya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Bukan saja dipakai untuk masalah konteks migrasi, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks adaptasi seni dan seniman dengan stakeholder atau pemerintah. Artinya konsep penyesuaian diri di dalam tataran kesenian perlu adanya. Seni perlu menyesuaikan dengan stakeholder sebagai pemakai, apalagi seniman dengan kecerdasannya saya rasa mampu membaca pikiran masyarakat dengan seleranya. Maka diperlukan bagi seniman dan seni untuk saling menyesuaikan. Persoalan hubungan seniman dengan seniman di dalam hal ini perlu dibangun raso jepareso dan sakete samo dicacah dan banyak samo dilapah, sehingga terjadi solidaritas untuk menjadi semuanya maju ke depan. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga terhindar dari kematian seni yang berdampak pada distabilitas peran dan eksistensi seni dan senimannya. Artinya perlu lagi kompromi dan saling menyesuaikan di antara seniman yang satu dengan yang lainnya untuk membangun dunia seni agar terus berkembang dan mampu melawan tantangan zaman. Hadirin yang saya muliakan, maka telah sampailah saya pada penghujung tulisan saya dalam orasi budaya ini, di mana secara sosiologis saya memandang bahwa aspek kompromi dan adaptasi menjadi hal yang dirasa penting dan membantu keberlangsungan pertumbuhan karya seni dan eksistensinya di dalam masyarakat yang selalu dinamis. Baik kompromi dan adaptasi antara seniman sesama seniman, seniman dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Ataupun yang lebih penting adalah
Adaptasi pemerintah dengan seniman dan karyanya. Pada gilirannya, kompromi dan adaptasi ini akan menjadi sadanci yang bak basi, saciok bak ayam. Bagi semua unsur, baik seniman, masyarakat, stakeholder, ataupun pemerintah sebagai penguasa. Akhir kata, saya sebagai yang dipercaya di dalam panggung ekspresi dan orasi budaya ini untuk menyampaikan pikiran saya tentang realitas kebudayaan sebagai manusia biasa tidak luput tentunya dari berbagai kelemahan. Dengan demikian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah mempercayai saya berbicara dalam forum yang terhormat ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.